Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini sebagai mahasiswa praktek yang mendampingi Bu Reci calon guru penggerak. Hari ini pendampingan kedua, nanti akan mengadakan diskusi visi dan kawasan terbaru yang akan disampaikan. Mohon izin, nanti juga ingin kami asal. Monggo Bu Wiwi, selamat datang di SMP 24. Mudah-mudahan program kegiatan guru penggerak bersama guru kami Bu Reci nanti bisa berjalan lancar. Insya Allah kami pihak sekolah siap membantu apa yang diperlukan untuk kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Nanti langsung kita ke kelas. Siap. Mohon izin, instrumen ada instrumen untuk 5 guru, 5 siswa, kepala sekolah. Jadi siap kita tindak lanjuti, nanti kita carikan dari perwakilan guru, standing, ya, kepala sekolah dan siswa, nanti kita carikan anak-anak untuk mengisi sesuai dengan kebutuhan. Selamat bertugas untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Mahyuri CMSI, Kepala SMP Negeri 24, Bapak Ibu, bapaknya nggak ada ya. Ibu yang saya hormati dan anak-anak SMP 24 yang sangat membanggakan, izinkan siang ini saya Bu Wiwi Suharti, pengajar praktek yang mendampingi Bu Reci, calon guru penggerak, izinkan akan berdiskusi Bu Ayu dengan tujuan mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Susunan acaranya diantaranya adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, dan yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah dan penutup. Perlu diketahui, Bapak Ibu guru maupun Ibu kepala sekolah di SMP 24 ini, bahwa Bu Reci ini di dalam proses pendidikan calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi SMP 24. Mohon diizinkan nanti visi yang ada di SMP 24 ini Bu Ayu sesuai dengan KUSD bisa ditambah, bisa dikurangi atau entah monggo berdasarkan hasil diskusi yang ada. Untuk itu nanti Bu Reci CGP akan menyimpulkan kalimat rumpang yang sudah disediakan, dan hasil diskusi tersebut nanti dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Itu dari saya. Sebelum menginjak langsung ke Bu Reci, mungkin Bu Ayu sebagai Kepala SMP 24 ada sepatah dua kata untuk memberi motivasi bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, guru, tenaga administrasi yang TU, sahabat rekannya Reci sesama calon guru penggerak, anak-anak yang saya sayangi, yang saya banggakan. Anak-anakku bukan berarti Bapak Ibu guru yang bukan guru penggerak itu punya kekurangan sama sekali. Jadi guru penggerak memang disiapkan untuk menyambut era zaman kekinian terkait utamanya adalah penerapan kurikulum agenda penutup. Nah, anak-anak ini nanti kamu ikuti apa dalam kegiatan ini, nanti diikuti dengan baik, dan insya Allah Bu Reci di kelas juga selama ini juga saya sudah melihat, saya sudah mengamati baik dari dekat maupun dari jauh
Bu Reci sudah berusaha semaksimal mungkin menerapkan pengetahuan kekinian yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Dan insya Allah Bu Reci juga siap dan sedikit banyak sering diskusi. Bu, mohon maaf di kami ini prosentase yang terbesar guru-guru adalah usianya hampir pensiun. Dan minggu kemarin kita perpisahin 5 orang. Jadi ini kita habis total sudah. Dan di usia-usia begitu dengan tuntutan zaman yang seperti ini, memang salah satu langkah kebijakan yang saya lakukan di sini adalah digandeng, digendong sampai dipindah dengan perlu. Jadi mereka-mereka yang muda, saya minta mereka punya tim ini, sehingga di KM yang di situ terus untuk jual ini, ayo, semua ya orang kita belajar itu. Jadi di sini latihan berkelompok dengan tim ini termasuk Mbak Reci ini adalah tim andalan saya dulu. Mbak Reci ini satu tim dengan Kak Ros. Kak Ros diangkat di Paku, kehilangan departemen awal GTT Kak Ros sama Mbak Reci ini didikan kami sampai di saat ini dengan IT dan sebagainya. Dan pada saat pandemi kemarin ini kami sangat berterima kasih kepada yang muda yang berkarya. Teman-teman itu saya kokoh bicaranya pada saat kita dilarang masuk ke sekolah pembelajaran dan tidak sama dengan rumah, sing HP, ambulas, lempon, jebol sampai sebuah bicaranya suka-duka kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa sampai di tahap ini. Dan harapan saya Mbak Reci bisa menyelesaikan program ini dengan baik, dengan penuh semangat, karena saya dan teman-teman yang ada di sekolah ini semua mendukung apapun yang Mbak Reci perlukan dan dibutuhkan supaya Bapak Dua terus bisa maju menyambut perkembangan zaman dengan melalui guru-guru penggerak yang kita miliki. Saya kira itu selamat bertugas dulu, anak-anak ikuti dengan baik, Bapak Ibu guru dan dari pengajar pendidikan kita bantu Bu Reci semaksimal mungkin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas motivasi dan pencerahannya. Semoga SMP 24 lebih banyak yang berprestasi dan siswa yang membawa nama harum SMP 24. Untuk itu, monggo Bu Reci dilanjut diskusi visi dan prakarsa perubahan dalam pendampingan individu berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Wiwi Suhardi MPD selaku pengajar praktik CDP Angkatan 7. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Wahyu Ningsih MSI selaku Kepala UPT SMP Negeri 28. Yang terhormat Ibu-Ibu guru dan tenaga administrasi SMP Negeri 28 dan anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pendampingan individu 2, yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita senantiasa diberikan syafaatnya. Amin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu pengajar kami saya, Ibu
Dewi Suwati dan Ibu Wahyu Widianingsih dan ibu-ibu guru serta anak-anakku semua pada pagi hari ini telah meluangkan waktu di sini di sela-sela kesibukan mengajar. Terima kasih banyak saya ucapkan. Berkenaan dengan pendampingan individu 2 ini, saya merupakan rangkaian tugas dari pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya tempuh sekarang. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Jadi melalui visi sekolah inilah akan tercermin apa cita-cita yang kita inginkan untuk sekolah kita tercinta ini, yaitu SMPN 2 Bapak, kepada murid ke depannya. Langsung saja saya lanjutkan ke slide berikutnya. Apa itu visi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian atau cita-cita ataupun nilai inti dari suatu lembaga. Jadi visi ini terbentuk atas cita-cita kita semua, apa yang kita impikan ke depannya untuk murid kita tercinta. Seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada kalimat rumput. Ini ada kalimat rumput tentang cita-cita untuk murid. Jadi kita semua nanti akan diskusi apa sih yang kita impikan untuk murid-murid kita ke depannya. Nanti saya akan membagikan kertas kecil, maka nanti bisa diisikan dan ditempelkan di depan. Nah, ada beberapa kalimat rumput yang harus kita isikan bersama. Monggo nanti masing-masing dari Bapak Ibu, bapaknya tidak ada, mohon maaf Ibu Wiwi, ini tadi bapaknya tidak ada, karena memang ada kegiatan foto, ada yang workshop di luar kan di Mekah tentu. Jadi yang di sini yang ada cuma ibu-ibunya, bapaknya minim di sini Bu. Ini saya bagikan dulu kertasnya, monggo nanti langsung diisikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi untuk kedepannya, murid seperti apa yang dengan semua inginkan, yang dengan semua impikan. Saya bagikan kertasnya ya. Salah satu perwakilan membacakan yang sudah dituliskan, impiannya kepada murid seperti apa. Bu Fatma, monggo. Baik, terima kasih Bu Reci. Di sini saya atau kita memimpikan murid-murid yang beriman, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, cerdas, bernalar kritis, serta berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Luar biasa sekali, aplaus untuk Bu Fatma dulu. Terima kasih Bu Fatma atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, saya minta untuk jawabannya itu ditempelkan di depan gitu. Monggo. Bu Uti bisa menunjukkan gitu. Sampun ya, sudah lengkap ya, 6. Oke, ibu-ibu, sekarang untuk yang poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo diisi. Saya berikan kertas pink saja ya, biar untuk membedakan. Ibu-ibu jawabannya sudah luar biasa sekali, lengkap, padat. Singkat saja tidak apa-apa. Bu Leni, saya minta tolong untuk dibacakan. Kita percaya bahwa murid adalah, di sini saya menyampaikan kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan potensi, minat, bakat yang berbeda-beda
sehingga guru dapat membimbing untuk mengembangkan sesuai dengan kodrat dan kelemahannya. Baik, terima kasih, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan untuk Bu Leni. Terima kasih Bu. Monggo ibu-ibu bisa ditempelkan kembali di sisi sebelahnya. Menurun ya. Kita kertas yang berwarna biru ya, biar berbeda. Ketika di sekolah kita mengutamakan apa? Ya, terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena sekarang sudah nggak musim pembelajaran sentra guru dengan ceramah dan lain sebagainya, sudah tidak musim. Jadi sekarang pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Demikian direksi. Terima kasih Putri, tepuk tangan untuk Putri. Ya, jadi di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu menjadi subjek, bukan menjadi objek yang selama seperti zaman saya sekolah SD dulu, gurunya ceramah, kita ngantuk-ngantuk sampai tidur-tidur. Kalau sekarang sudah tidak musim seperti itu, ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan sekarang anak-anak sudah membawa gadget ke sekolah, jadi kita harus memanfaatkan pembelajaran menggunakan gadgetnya itu. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana mengelola agar anak-anak itu membawa HP-nya bermanfaat untuk belajar. Oke, ibu-ibu monggo sekali lagi ditempelkan. Yang warna pink tadi sudahkah disalin? Kalau sudah sekalian ditempelkan. Terima kasih. Untuk berikutnya kita menggunakan kertas berwarna kuning ya, kuning tua, oranye. Ya. Di sekolah kita sadar betul bahwa jadi sekolah bukanlah tempat untuk mencari ilmu saja, namun juga sebagai tempat untuk mengembangkan kebiasaan yang positif dan bakat yang ada dalam diri, sehingga menjadi pribadi yang unggul, berkarakter, bernalar kritis, berbudaya, kreatif, serta sesuai dengan pelajar Pancasila. Oke, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Tepuk tangan untuk Bu Diansri, luar biasa jawabannya. Jadi murid-murid itu sebenarnya sadar betul bahwa di sekolah itu bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi banyak ilmu yang bisa diserap di sini sesuai menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Monggo untuk jawabannya bisa ditempelkan, bisa dititipkan namanya tidak apa-apa. Tertempel di sebelahnya warna biru ya. Oke, untuk berikutnya ini masih kalimat rumpang yang kelima. Ada 6 poin ya nanti ya. Sekarang kita pakai kertas yang warna apa ya? Warna pink lagi tidak apa-apa. Ya, warna pink lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan tentang kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kodrat alamnya, sehingga kita juga harus membuat perubahan
untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menjadi teladan bagi semua siswa, mengarah pada pembelajaran yang sesuai dengan merdeka belajar, yaitu terus bergerak sesuai dengan merdeka belajar, jadi sesuai dengan tuntutan zaman yang sedang kita lakukan sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Solika atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Bu Solika, jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan kodrat alam dan zamannya. Jadi kita terus mengupdate diri juga, harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Monggo ibu-ibu bisa ditempelkan kembali. Ini sambil olahraga ya. Jadi terima kasih. Nanti sekarang kita ke poin yang terakhir, kalimat penumpang terakhir, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo diisikan di kertas berwarna biru. Biru masih boleh nih? Jadi tugas guru sebagai pamong adalah menuntut pembelajaran potensi minat bakat yang ada pada peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki keunikan dan kompetensi yang berbeda-beda. Terima kasih jawabannya Bu Diansri. Luar biasa jawabannya ya. Jadi memang peserta didik itu antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Mereka memiliki minat, bakatnya masing-masing. Tentunya dalam misalnya satu anak dalam pelajaran apa dia lebih menguasai karena minatnya bakatnya dari situ. Mungkin ada yang hobinya olahraga, jadi setiap kali pelajaran olahraga dia memang berprestasi seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada pada peserta didik itu. Tentunya kita harus mengenali terlebih dahulu, mengenali bagaimana si A, si B, si C dan seterusnya. Monggo ibu-ibu bisa ditempelkan kembali. Ini untuk poin yang terakhir. Kalimat rumpang sudah kita jawab 6 kalimat rumpang. Terima kasih sudah menjawab 6 kalimat rumpang. Monggo agar tidak dehidrasi boleh minum dulu. Monggo. Ibu kumpulkan kalimat-kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu jawab tadi ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman. Tentunya itu adalah yang utama ya. Beriman, unggul, berkarakter, bernalar kritis, berbudaya, kreatif, dan mandiri sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Itu yang kita inginkan bersama ya. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan potensi, minat, bakat yang berbeda-beda, sehingga guru sebagai pamong dapat mengembangkan dan menuntunnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Itu ya, yang seperti saya bilang tadi, jika tiap-tiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, kita tidak bisa memaksakan, kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi itu. Tidak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan, selalu menuntun anak agar dia tidak terjerumus ke hal yang berbahaya. Dan mengembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Gitu. Selanjutnya, di sekolah, kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menerapkan pembelajaran inovatif menyesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Penekanannya berkali-kali ya, sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Apa sih kodrat alam anak itu? Kodrat alam anak itu adalah bermain.
Jadi tiap kali pembelajaran yang di situ diselipkan permainan, maka anak-anak pasti akan lebih enjoy mengikuti pembelajaran. Dia tidak akan bosan. Bukan begitu anak-anak? Oh benar sekali ya. Jadi kita harus mencari ide, apalagi ide pembelajarannya. Mungkin sedikit sharing aja ya. Kalau saya, karena kita semua tahu anak-anak bawa HP, jadi ya lumayan ya, namanya anak dalam satu kelas pasti berbeda. Ada yang minta diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali. Memanfaatkan HP-nya itu masih perlu dikontrol terus di kelas, misalnya main game. Jadi bagaimana agar anak-anak tidak main game, ya kita pakai HP-nya itu untuk pembelajaran. Mungkin bisa membuat apa anak-anak yang sudah kalian lakukan? Buat apa? Yang pakai gadget? Iya, pakai Canva kemarin luar biasa. Hasilnya saya di luar dugaan saya, ternyata anak-anak tuh hebat dan kreatif. Jadi di situ menuangkan dalam Canva ada yang berupa video. Jadi anak-anak buat video itu menggunakan aplikasi apa? Pakai Capcut ya? Oh iya, pakai Capcut. Itu saya simpan semua sampai memori HP saya full. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bukanlah tempat untuk mencari ilmu saja, namun juga sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan kebiasaan positif dan bakat yang ada dalam diri sehingga menjadi pribadi yang beriman, unggul, berkarakter, bernalar kritis, berbudaya, kreatif dan mandiri sesuai profil belajar Pancasila. Itu ya. Jadi anak-anak itu sudah sadar bahwa di sini banyak ilmu yang mereka dapatkan dan untuk menanamkan karakter yang positif melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah. Pembiasaan positif banyak sekali. Yang sangat simple itu adalah 5S. Okay. Jadi pembiasaan itu diterapkan saat ketemu teman, saat bertemu dengan guru, bahkan dengan siapa anak? Dengan Bapak utang bun pun juga kita harus menerapkan 5S seperti itu. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan menyesuaikan kodrat alam serta zamannya, dengan membuat perubahan menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat memberi teladan bagi murid dan terus bergerak dalam merdeka belajar, serta selalu berkolaborasi dengan baik dengan kepala sekolah, guru, wali murid, dan komunitas lainnya. Itu ya. Alhamdulillah di sini untuk kolaborasi dengan teman sejawat, dengan anak-anak, dengan wali murid, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sehingga dengan kolaborasi yang baik itu tentunya akan menghasilkan energi positif di sekolah ini. Untuk selanjutnya, kalimat penumpang yang berikutnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas guru sebagai pamong adalah menuntun tumbuh kembangnya potensi, minat dan bakat yang ada peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki keunikan dan kompetensi yang berbeda-beda. Sudah ditekankan berkali-kali bahwa anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Ya, kita tinggal mengembangkan itu saja. Tidak boleh ada paksaan dalam pendidikan. Selanjutnya, visi SMP Negeri 2 Paman. Nah, di sini saya bacakan sesuai dengan visi SMP, yaitu terwujudnya insan yang bermutu, beriman, berwawasan ilmu pengetahuan dan lingkungan, harmonis dengan berlandaskan iman. Nah, dari visi tersebut yang ingin saya tanyakan, Ibu-ibu,
apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras? Monggo, visinya itu tadi. Bagaimana? Ya, terwujudnya insan yang bermutu, beriman, berwawasan ilmu pengetahuan dan lingkungan, harmonis dengan berlandaskan iman. Apakah sudah sesuai? Sudah, alhamdulillah. Jadi visi ini sudah mewakili dari cita-cita kita bersama. Cita-cita kita bersama untuk murid ke depannya. Selanjutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, Ibu-ibu? Mungkin ada yang perlu ditambahkan atau tidak dari hasil kita berdiskusi tentang cita-cita kita atau impian kita kepada murid. Adakah? Cukup ya, Bu, perwakilan dari sisi mana itu? Sisi utara ya. Kalau sisi selatan cukup, sudah mewakili, cukup. Ya, berimannya sudah, ya, harmonisnya sudah. Sekolah kalau sudah harmonis tentunya sudah itu mencakup banyak hal. Jadi sudah lengkap ya di harmonis itu ya. Sudah memberikan energi positif juga, sudah mewakili cita-cita. Bagaimana dari sisi utara? Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada? Tidak ya? Jadi visi, saya ulangi lagi, untuk visi SMP Negeri 2 Papar, yaitu terwujudnya insan yang bermutu, beriman, berwawasan ilmu pengetahuan dan lingkungan, harmonis dengan berlandaskan iman, sesuai dengan KOSP. Berikutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, wali murid yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Yang pertama, guru masuk tepat waktu. Alhamdulillah, di sini sudah sangat tertib, Ibu. Jam 7 sudah masuk kelasnya masing-masing sesuai. Kalau enggak, gerbangnya sudah tutup. Ini guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak. Saya kira ini sudah tidak zaman ya, kalau sekarang itu nggak ramah kepada anak. Jadi guru judes, jadi guru sewot itu kan nggak begini ya. Pastinya guru-guru di sini sudah memberikan senyum manisnya untuk anak-anak. Ya, bukan begitu anak-anak? Yeah. Selanjutnya, mengajar dengan menyenangkan. Nah, di sini mengajar dengan menyenangkan ini tercakup banyak cara. Saya yakin ibu-ibu semua di sini pasti punya banyak cara untuk bagaimana menciptakan agar anak-anak itu tidak bosan. Mungkin pembelajaran di luar, sekali waktu, apa ibu-ibu biasanya dengar? Oh gitu ya. Oh ya, diajak ke kantin mah pasti suka sekali Bu ya. Diajak ke kantin belajar sambil jajan, mencari neto-brutonya, terus terkait harga dan diskonnya seperti itu. Ya. Di sini memang ini anak-anak langsung praktek, jadi mereka membuat apa ya produk unggulan mereka dan nanti sesuai dengan materi ajarnya. Tentang itu tadi kalau matematika ya, nanti ditawarkan ke guru-gurunya di ruang guru-gurunya sampai kenyang semua jajan dibeli. Kreatif ya anak-anak ya ternyata. Materinya ekonomi kreatif. Itu. Terus yang selanjutnya, orang tua yang mendampingi anak belajar. Nah, di sini orang tua nggak mendampingi langsung ya, tapi dengan mengontrol. Jadi nanti tiap akhir semester
orang tua kalian diundang ke sekolah, kita menyampaikan bagaimana perkembangan anak si A, si B, seperti itu. Berikutnya, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, murid-murid di sini walaupun ini ya masih banyak juga yang belum bisa bahasa boso ngomong mikir ke gurunya, tapi minimal sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Seperti itu ibu-ibu. Jadi untuk prakarsa perubahan, apa itu paradigma inquiry apresiatif? Kalau disingkat di sini inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasis kekuatan. Jadi kita mengangkat kekuatan yang ada pada sekolah kita melalui kegiatan seperti ini, kolaboratif, untuk menciptakan perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Dalam pendekatan IA, kita tidak mencari kelemahan, namun mencari hal baik yang sudah ada pada sekolah untuk dijadikan kekuatan yang akan dikembangkan dan dipertahankan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi kita mengusung kelebihan-kelebihan yang sudah ada di sekolah kita. Next, berikutnya visi SMP ini saya simpulkan, jadi visinya sudah sesuai dan tidak ada perubahan ya. Begitu ibu-ibu tadi ya hasilnya. Saya tambahkan terlebih dahulu karena ini belum saya ketik. Jadi hasil dari diskusi hari ini dengan 6 kalimat rumpah ya. Visi SMP Negeri 2 Papar yaitu terwujudnya insan yang bermutu, beriman, berwawasan ilmu pengetahuan dan lingkungan, harmonis dengan berlandaskan iman. Next ya, itu ya visinya. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini bisa saya akhiri terlebih dahulu. Ini adalah cita-cita atau impian kita bersama tentang bagaimana murid ke depannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hari ini kegiatan kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan senantiasa diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reci. Bapak Ibu ya sudah terbiasa Bapak. Izinkan saya memberikan tambahan atau saran. Tadi di sana ada perubahan inovatif, oke ya. Kemudian kodrat alam, perlu diketahui bahwa pada saat menjenengan melakukan Bu Reci terutama melakukan pembelajaran memang harus melihat kodrat alam siswa. Jadi kalau tadi dikatakan kodrat alamnya bermain, tadi kan ada garis bawah bahwa kodrat alam siswa itu bermain, bukan itu maksudnya. Diajar Dewan. Jadi kodrat alam di sini itu melihat bakat dan minat siswa sejak dini, sehingga pada akhirnya nanti anak itu punya skill yang bisa menjadi modalnya pada saat dewasa nanti. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu guru sudah mengetahui bakat dan minat sejak awal. Kemudian pembelajarannya disesuaikan dengan karakternya. Kalau anak yang berbakat musik ya dikembangkan sampai maksimal di musik. Bahkan pembelajaran bahasa Indonesia, kalau dia suka musik, dia disuruh menyanyi, misalkan begitu. Misalkan karena matematika itu sulit, bilangannya itu diucapkan. Ya, jadi maksud kodrat alam di sini seperti itu. Kemudian kalau misalkan di SMP 2 Papar ini dekat dengan bendungan,
kemudian orang tuanya itu banyak yang bukan bercocok tanam, tapi apa namanya, perikanan ya, orang tuanya misalkan tidak bertani tapi mereka mencari ikan, maka kodrat alamnya jangan sampai anaknya ini disuruh menanam atau pergi ke hutan. Jadi kodrat alam yang sudah dibentuk sejak itulah yang dimaksimalkan oleh Bapak Ibu. Kemudian kalau kodrat alamnya dia pandai berlari, jangan disuruh berenang. Misalkan di situ, harimau itu pandai berlari, burung itu bisa terbang, harimau disuruh terbang sudah tidak bisa. Nah itulah tidak ada yang gagal produk. Ciptaan Allah itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan, sehingga sesuai tadi berbasis kekuatan yang ada pada kita itulah yang kita maksimalkan. Dan tidak semua orang bisa pintar, semua bisa memiliki kemampuan lebih di semua bidang, tidak ada. Jadi semua orang punya kelebihan masing-masing, dan ingat itu yang dimaksimalkan, dicari sejak awal, sejak dini, terutama di bangku SMP ini. Nanti kalau sudah lewat 14 tahun kita mendidik anak itu sangat sulit. Berikutnya kodrat zaman. Jadi tadi kan Bu Resi mengatakan kodrat zaman. Artinya begini, kalau sekarang eranya digital, pembelajaran pakai HP tidak mungkin dibandingkan pakai asbar. Ya memang zamannya didiklah anakmu sesuai zamannya kan. Gitu. Jadi kalau kita mendidik sesuai dengan zaman kita ya tidak bisa. Mendidik anakmu dengan sesuai zamannya. Kemudian untuk visinya, penjaringan cermati ini Bapak Ibu, terwujudnya insan yang bermutu, beriman, berwawasan lingkungan pengetahuan, berwawasan pengetahuan dan lingkungan. Ini ada kata yang senjang ya, kok langsung dan lingkungan. Bagaimana kalau ditambah begini, dan berbudaya lingkungan. Karena SMP Dua Kota ini adalah SMP yang sudah dilihat sudah lama, ini sejak zamannya Bu Sri Indarti itu sudah, ya kalau nggak salah, boleh Pak Tekno. Waktu itu saya di SMP 1 Mapar, di SMP 1 Bulan, ya kan? Buahnya di SMP 2 Bulan. Jadi ini ditambah dan berbudaya lingkungan. Karena katanya kok putus ya, harmonis dengan berlandaskan iman. Untuk kurikulum merdeka bisa ditambahkan sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, bisa ditambahkan seperti itu. Itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu sudah mengikuti diskusi visi dan batasan perubahan sudah sangat baik. Ya, izinkan saya berpantun. Boleh nggak berpantun? Ya, anak-anak jatuh ke rawa, ditolong jangan rusak. Semangatnya Bu Reti luar biasa. Diskusi visi dan batasan perubahan semoga menjadi prakarsa. Terima kasih. Minta tolong nanti instrumennya diisi, kemudian foto diberikan saya. Jadi 5 guru, 1 kepala sekolah, 1 teknik dan 5 siswa. Akan ya Ibu-Ibu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Resi? Oh ya, sehat dan bahagia selalu ya. Bu Resi, saya akan mengadakan wawancara hari ini. Sudah siap ya? Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah tentang refleksi diri di lingkungan belajar di SMP Dua Mapar yang Bu Resi sebagai pembimbing di sini ya. Oke. Bagaimana hubungan kepala sekolah atau tanggung jawab terhadap pendidikan guru penggerak yang Bu Resi jalani selama ini? Ibu kepala sekolah alhamdulillah sejauh ini sangat mendukung dengan penuh, mulai melengkapi kebutuhan saya sarprasnya, terus untuk memberikan izinnya ketika saya ada tugas terkait pendidikan calon guru. Terus dari teman-teman juga seperti itu, selalu memberi motivasi. Terus juga teman-teman kemarin juga membantu mengerjakan itu untuk aksi nyata saya. Jadi teman-teman ikut membantu untuk mensukseskan aksi nyata saya.
Ini luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ada nggak tantangannya buat Davi? Pasti ada. Ya, apa ini? Sejauh ini di sekolah ini punya kan banyak guru dan banyak karakter. Nah, sejauh ini apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak sebisa mungkin saya berbagi dengan teman melalui kolaborasi kecil. Namun ya pasti karena banyak karakter tadi, pasti ada salah satu yang mungkin gimana ya, kurang interaktif, kurang bisa menerima seperti itu. Ya, Terus bagaimana ya? dan ada tantangan lain, ya. Tantangan lain itu terkait ini waktu, Bu. Jadi bagaimana saya bisa mengatur waktu mengajar, terus ada mungkin pas dinas luar serta pendidikan guru penggerak ini berdasarkan LMS. Jadi tantangannya itu harus bisa pintar-pintar membagi waktu agar semua ya manajemen waktu nih Bu, agar semua bisa terselesaikan sesuai waktunya. Terus solusinya menghadapi Jadi, solusinya yang pertama kepada teman-teman yang tadi kurang memberikan respon yang baik, tentunya kita tidak capek-capek terus respon yang kita berikan seperti itu. Alhamdulillah sejauh ini dari awal saya mulai jadi guru itu pasti ya ada salah satu orang itu yang gimana ya, yang seperti gembosi gitu loh, ini. Tapi alhamdulillah melalui pendekatan tersebut sekarang sudah mulai, bahkan kemarin sudah ikut membantu saya menyelesaikan kasusnya. Terus kedepannya bagaimana supaya kegiatan guru penggerak ini bisa berjalan maksimal? Iya, tentunya luar biasa sekali yang ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Untuk agar bisa terus berlanjut dan membuat perubahan di sekolah ini, saya harus menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Kita meninjak pembelajaran diri, jadi refleksi perubahan teori setelah Bu Reci mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Bu Reci masih ingat nggak apa yang sudah dipelajari di modul tersebut? Insya Allah masih ingat. Iya. Yang pertama itu modul 1.1 tentang filosofi kinerja negara, terus yang kedua 1.2. nilai dan peran guru penggerak. Yang modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Apa yang sudah diimplementasikan dari modul 7 di kelas? Contohnya yang seperti apa? Oh iya, contoh simpelnya dari yang Kelas ya? di kelas. Sebisa mungkin saya menciptakan pembelajaran yang membuat anak itu tidak bosan, menyenangkan. Yang pertama dulu saya menggunakan kertas original warna-warni itu, anak-anak bermain pakai kertas itu. Terus yang kedua, pembelajaran berikutnya karena anak-anak membawa gadget, jadi saya memanfaatkan gadget itu agar anak-anak tidak cuma bermain game. Biasanya anak-anak kalau di kelas itu kalau gurunya membosankan tinggal main game, kalau nggak tinggal gitu. Nah sekarang itu tadi saya menciptakan pembelajaran yang berbasis digital gitu. Jadi dengan Canva, terus dengan Capcut. Kalau anak-anak sekarang kan suka nih Bu Capcut, pakai video Capcut itu. Nah dari biasanya anak-anak cuma iseng-iseng main Capcut, sekarang Capcut itu saya gunakan dalam pembelajaran. Terus tanggapan apa terjadi perubahan setelah progresi? Tentunya pasti terjadi perubahan Bu. Sebelumnya siswa kan mungkin selama ini memang sebelum saya mengikuti ini sejujurnya Bu, guru itu masih menjadi subjek pembelajaran, belum pendidikan pembelajaran. Tapi dengan adanya saya ini alhamdulillah saya bisa menciptakan pembelajaran yang bisa pada dasarnya nanti jadi anak-anak menjadi subjek pembelajaran. Responnya bagus sekali ya. Alhamdulillah bagus sekali. Perasaan Bu Reci setelah mempelajari modul ini bagaimana? Senang sekali Bu karena sudah bisa membuat perubahan di kelas. Apa yang sudah baik dan bagus dari yang benar-benar pelajari praktik? Apakah perlu ada perbaikan ke depannya? Apa yang sudah baik tentunya perlu diterapkan terus menerus dan nanti dari situ saya bisa sharing dengan teman, teman-teman sejawat seperti itu. Jadi teman-teman itu
sebisa mungkin agar saya bisa memberikan energi positif untuk teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa bersemangat. Perbaikan ke depannya apa? Itu nggak yang diperbaiki. Yang perlu diperbaiki ini Bu, untuk siswa yang pasti di kelas kan ada yang ini ya Bu, yang kurang bisa aktif belajar. Jadi perbaikannya ya kita harus melalui pendekatan terus-menerus. Jadi memahami bukan hanya dari posisi saya, tapi dari posisi sebenarnya apa pasti di balik itu ada masalah. Latihan siswa sendiri ya. Oke, bagus sekali. Berarti kita menuju ke rencana merintis komunitas ini. Berarti masih ingat nggak waktu pada saat ini? Berarti kan ada hasil pemetaan ya, pemetaan komunitas profesinya. Masih ingat kan? Dari pemetaan komunitas profesi di pada saat itu, peran berarti di situ apa ya? Seperti apa? Saya waktu itu sudah melakukan kompetisi, yaitu pembelajaran basis digital. Waktu itu bersama teman-teman sejawat. Jadi ada guru yang yang sudah senior. Biasanya kalau guru senior itu kalau di sini kurang menguasai IT. Jadi kita melakukan semacam apa ya? Melakukan pelatihan seperti itu. Pelatihan dia saya fasilitator. Jadi melalui ini berapa guru nanti saya yang mendampingan. Di luar itu juga kalau waktu di sekolah istirahatnya kan ada 2 kali. Nanti jika ada yang terkendala bisa berhenti saya. Jadi kita saling di sekolah SMP Bapak ini komunitas profesi sudah dijalankan. alhamdulillah sangat. Dukungan awalnya Dukungan awalnya itu dari kami sekolah. Jadi sekolah memfasilitasi terkait sanitasi. Jadi kita melakukan pelatihan tersebut. Pertamanya ada di lab kita aja. Jadi semua sudah disiapkan. Ada dukungan. ada langsung Pasti ada. Makanya banyak. Salah satunya guru-guru sendiri yang kurang menguasai IT, jadi kita harus melakukan terus menerus gitu. Jadi tidak hanya sekali langsung bisa, tapi kali biasanya apa lagi? yang menarik dari pembelajaran saat Hal yang menarik ya. Hal yang menarik untuk saya itu sebenarnya ada salah satu guru saya yang menurut saya dia sudah hampir pensiun tapi semangat itu belum itu namanya guru Siti Solihin. Iya tadi itu saya hampir pernah, tapi sebenarnya luar biasa. Jadi itu menarik sekali buat saya karena jarang loh ada yang seperti itu. Mayoritas itu kalau sebatas dia nggak apa-apa kalau dia terus belajar terus membuat suntikan semangat tersebut juga buat ya tentunya dari yang sudah saya lakukan tadi harus terus diterapkan, jadi dibawa ke pembelajaran di kelas sehingga apa yang sudah kita laksanakan bersama itu memberikan manfaat untuk siswa. Tadi udah kita mendapatkan diskusi Dalam proses pendampingan di mana hal yang menarik ternyata ibu-ibu di sini itu luar biasa. Jadi sudah ini punya cita-cita yang sesuai dengan profil Pancasila. Jadi buat saya itu memberikan saya semangat, jadi tidak mulai dari nol. Jadi teman-teman itu ternyata sudah luar biasa dan
Saya terima kasih sekali karena Bibi selalu membimbing saya sejauh ini. Mohon maaf Bu jika saya agak bingung gitu ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Jadi saya bersyukur sekali karena dikelilingi oleh orang-orang yang terus memberikan semangat kepada saya, sehingga saya dengan itu ini alhamdulillah bisa saya lakukan. Kita sudah baik dan lagi untuk menambah Yang saya baik. Alhamdulillah kalau kolaborasi kalau kesepakatan di sini alhamdulillah sudah baik. Kalau yang ini iya, manajemen waktu itu Bu. Nah, ya itu sangat diperbaiki. Jadi saya harus pinter-pinter bagaimana bisa menyelesaikan tugas-tugas itu setepat. Jadi di LMS itu kan ada bentuknya. Itu saya berusaha agar tetap dengan kita kalau ada kesulitan banyak Terima kasih Bu Reci sudah sangat luar biasa